Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kalifta Vanessa Natasha dari Trisakti School of Management Bekasi dengan NIM 2019-746 akan membahas mengenai kesalahan berbahasa dalam mata kuliah Bahasa Indonesia pada pukul 16.00 pada hari Rabu dengan dosen Bapak Batara Immanuel. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan sekaligus bahasa nasional. Namun ternyata bahasa Indonesia tidak semudah yang kita bayangkan. Kesalahan berbahasa merupakan penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu. Namun, tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran berbahasa. Kesalahan berbahasa cenderung diabaikan dalam analisis kesalahan berbahasa, karena sifatnya yang pertama tidak acak, individual, tidak sistematis, dan tidak permanen atau bersifat sementara. Keteraturan dan kelengkapan kalimat serta ejaan dalam sebuah tulisan dapat mengungkapkan gagasan atau pikiran yang jelas. Kejelasan gagasan dalam sebuah tulisan akan memudahkan pembaca untuk memahami tulisan tersebut. Kita harus mengetahui jenis kesalahan berbahasa, yaitu ada dua. Yang pertama, kesalahan terbuka. Kesalahan terbuka adalah kesalahan berbahasa pada tingkat ketatabahasaan yang terlihat dalam kalimat-kalimat yang dihasilkan pembelajaran. Kedua, kesalahan tertutup. Kesalahan tertutup merupakan kesalahan yang tersembunyi yang berada di balik kalimat yang tersusun secara benar menurut tata berbahasa. Secara benar menurut kaidah ketatabahasaan, tetapi tidak benar dari sudut semantiknya. Contoh dari kesalahan berbahasa Indonesia yang pertama, kesalahan keefektifan kalimat, di mana kalimat-kalimat yang ada sebagian besar tidak mempunyai kesatuan informasi atau ide. Kalimat yang dibuat mengandung lebih dari satu kesatuan informasi sehingga sering menimbulkan kerancuan atau ketidaktepatan dalam arti. Yang kedua, kesalahan pemilihan kata, di mana sebuah kata mengemban peran yang penting dalam sebuah kalimat atau tuturan karena arti atau makna sebuah kalimat dapat dibangun dengan pemilihan kata yang tepat. Yang ketiga, kesalahan penggunaan afiks. Kesalahan penggunaan afiks adalah kesalahan penggunaan afiks yang ditemukan cukup beragam. Ada banyak ketidaktepatan dalam menentukan afiks yang akan digunakan dalam proses verbalisasi maupun nominalisasi. Afiks-afiks tersebut sering digunakan terbalik-balik. Misalnya, seharusnya memakai afiks me, tetapi menggunakan afiks ber. Dan begitu pun sebaliknya yang sering terjadi. Ketidaktepatan tersebut akan berakibat tidak tepatnya sense kalimat yang dibuat dan bergesernya arti dari kalimat tersebut. Selanjutnya atau yang keempat, kesalahan karena tidak lengkapnya fungsi kalimat. Kesalahan-kesalahan ini berupa ketidaklengkapan fungsi kalimat yang meliputi tidak adanya subjek, predikat yang tidak jelas, dan penghilangan objek pada predikat berverba transitif. Yang kelima, ada kesalahan karena penggunaan proposisi yang tidak tepat. Kesalahan penggunaan proposisi ini berupa pemakaian proposisi yang tidak tepat dalam kalimat dan tidak dipakainya proposisi dalam kalimat yang menuntut adanya preposisi dan pemakaian preposisi yang tidak perlu dalam suatu kalimat. Yang keenam, kesalahan urutan kata, di mana urutan kata yang dimaksud itu adalah sebagian susunan kata untuk membentuk tuturan atau tataran yang lebih tinggi. Dalam bahasa Indonesia, pada umumnya, sesuatu yang diterangkan berada di depan yang menerangkan. Lalu yang ketujuh, kesalahan penggunaan konstruksi pasif. Konstruksi pasif bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan pronomina, orang pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedelapan, kesalahan penggunaan konjungsi. Konjungsi berfungsi sebagai penghubung frasa dan klausa dalam suatu kalimat. Selain itu, konjungsi juga berfungsi sebagai penghubung antar kalimat dalam suatu paragraf. Yang kesembilan, kesalahan penggunaan yang. Kesalahan yang dilakukan berupa penggunaan yang dalam kalimat yang tidak merupakan atau tidak memerlukan yang, dan sebaliknya, yang tidak digunakan ketika kalimat-kalimat memerlukan yang untuk memperjelas makna kalimat tersebut. 10. Kesalahan pembentuk jamak. Kesalahan dalam hal ini adalah pemakaian bentuk beruntun ketika mereka membuat bentuk jamak. Mereka memakai penanda jamak tetapi nomina tetap diulang atau sebaliknya. Ada penanda tunggal tetapi nominanya jamak. Saya akan memberikan beberapa contoh dari kesalahan berbahasa. Yang pertama, ubah dan tidak berubah. Banyak orang mengira ubah atau rubah adalah jenis kata dasar dalam bahasa Indonesia yang berarti bertukar atau berubah.
Oleh karena itu, perubahan bentuk kata berimbuhan dianggap benar. Namun faktanya tidak demikian. Pemakaian yang benar adalah mengubah. Adapun rubah yang berarti hewan sejenis anjing bermoncong panjang, makanya adalah daging. Yang kedua, di mana, di dan mananya dispasi atau di mana, di dan mananya digabung. Banyak pula yang tidak bisa membedakan kapan di harus disambung dan kapan di harus dipisah. Misalnya, menuliskan di kantor atau di kantor. Padahal ada cara mudah untuk membedakannya, yakni mengetahui kelas kata di yang dipakai. Apakah dia sebagai kata depan ataukah kata sambung. Misalnya, di sebagai kata depan yang menunjukkan tempat, maka penggunaannya dipisah. Sementara jika di sebagai kata sambung atau imbuhan seperti pada kata dimakan, maka penggunaan yang harus diletakkan pada kata dasarnya. Selain itu, cara lain adalah dengan menempelkan awalan me pada kata dasar. Prinsipnya setiap kata yang menempelkan pada awalan me, maka tentu bisa menempel pula pada awalan di. Misalnya ada kata memuja, maka ada kata dipuja yang harus ditulis serangkai pula. Yang ketiga, olahraga atau olah dan raga. Bentuk kesalahan lain yang berada di masyarakat pada penulisan olahraga sebab banyak yang menulis sebagai olah dan raga atau olah dan raganya dipisah. Padahal antara kata olah dan raga seharusnya tidak ada spasi. Selain itu, banyak pula yang tidak tahu bahwa kata sepak bola disambung atau tidak, atau bulu tangkis dipisah atau tidak, sehingga menuliskannya menjadi sepak bola dan bulu tangkis. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa kedua kata tersebut ditulis sebagai sepak bola dispasi atau dipisah dan bulu tangkis dipisah. Yang keempat, pencinta dan bukan pecinta. Orang yang bercinta lazim kita kenal sebagai pecinta. Tapi tunggu dulu, mari kita telaah dulu. Ternyata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di dalam edisi yang keempat menyatakan bahwa pencinta sebagai bentuk yang benar, bukan pecinta. Hal yang sama dengan kata pencandu yang ternyata bentuk baku dari pecandu yang berarti pemadat. Yang terakhir saya akan memberi contoh dari haru biru yang salah kaprah. Dalam sebuah berita kita sering membaca ada kalimat pelayat yang datang merasa haru biru melihat kejadian yang menyedihkan itu. Sehingga dalam bayangan kita haru biru adalah suatu kejadian yang membuat sedih dan menyayat hati. Padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat disebutkan bahwa haru biru bermakna kerusuhan, keributan, kekacauan, ataupun huru-hara. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.